diskusi lintas agama gitu loh. Di negeri dulu tidak usah, kok kau yang ngatur duit kami? Kalau kami kirim uang kami ke Palestina, kok kau yang sibuk? Duit kau lah kau keluarkan untuk orang di sini. Lucu kau, inilah oten-oten nggak punya uang tapi ngatur duit orang lain. Ini nih, ini si Rekita si Hotang ini kan Bataebel banget namanya kan, orang Batak ini kan si Hotang kan, ya kan si Hotang nih. Artinya ini orang mental-mental yang suka mengurusi uang orang lain. Dia nggak berdonasi tapi ngakunya donasi, tapi suruh orang donasi. Inilah kelakuan si oten-oten teman-teman. Kenapa? Ya karena mereka memang begini kelakuannya. Kebiasaan mereka begitu. Kalau kita misalkannya ya, kita umat Islam misalkannya, kita ada saudara kita yang ada apa-apa kelaparan, kita bantu. Nah, jadi ternyata teman-teman, oten-oten ini kenapa sikap mereka begitu? Wajar, karena mereka itu diselamatkan sama iblis. Diselamatkan sama iblis mereka ini. Nah, ini aku tunjukin dalilnya ya. Pertama, si Kudus TV mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis. Yang kedua adalah bahwa mereka akan diserahkan kepada iblis teman-teman, supaya mereka selamat. Jadi ternyata Tuhan mereka selama ini yang sudah pernah meninggal itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka, bahkan mereka harus lagi diserahkan kepada iblis ya. Ini saya kasih data. Makanya saya bilang 1 Korintus pasal kelima nomor 5 teman-teman ya, saya bacakan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, bisa loh iblis menyelamatkan. Bisa loh iblis menyelamatkan. Hebat kan? Iblis itu nggak ngerti ya, kenapa iblis itu kok berperan penting banget gitu dalam agama teman-teman Kristen. Contoh, kenapa penyalipan itu karya iblis? Mau diselamatkan diserahkan dulu kepada iblis. Kenapa Tuhannya kalian itu diuji coba sama iblis? Dan kenapa orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya, dan yang menikmati kematian Yesus adalah kalian? Inilah saya bingung, apakah kalian itu mengakui atau tidak bahwa iblis itu adalah juru selamat kalian? Kenapa saya melihat bahwa setiap kalian itu misalkannya mau menjelaskan agama kalian, contoh si Kudus TV adalah orang yang membawa soteriologi sibilis ya, keselamatan karya iblis judul doktrinnya. Nah, Sibilis TV ini, Herder Kudus ini teman-teman, kalau disinggung namanya itu bakalan seperti kesurupan setan. Si Rudi Waklabu dihajar, si Lia dihajar, Pak Bobom dihajar, nggak pandang bulu lagi, mau oten mau nggak dihajar, asal jangan singgung Sibilis TV. Inilah pengikut-pengikut Sibilis TV itu teman-teman. Karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh iblis, makanya mereka harus seperti iblis. Makanya si Rudi Yohanes ya, ini saya tunjukkan Rudi Yohanes bilang apa teman-teman ya. Rudi Waklabu nih ya, dengarkan baik-baik nih. Rudi Waklabu sendiri, kenapa kalau nama si Kudus TV itu disinggung herder Kudus seperti kesurupan iblis begitu? Itu beneran ternyata ya. Nih kita lihat teman-teman ya, sang debater nih. Saya baru lihat FVP di TikToknya, sang debater mengatakan kalau nama si Kudus TV yang disinggung, wah kesurupan sibilis semuanya nih. Ya, sang debater ngeri guys. Nih mana ya? Semuanya, saya heran. Aduh, kenapa nih berhenti? Selamat pagi semuanya, saya heran. Duh, kok nggak bisa? Selamat pagi semuanya. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah ngurusin orang. Betul.
Iyalah Edis tipu. Kau kan penipu, parlecem. Mulut kau kayak pantat ayam Edis. Kayak halus ya, lembut. Padahal isinya hal munafik semua. Saya tidak pernah membicarakan orang. Tiba-tiba dia bicarakan sang debater. Kan on kawan. Oleh penggemarnya dianggap itu satu kebenaran. Parlecem. Padahal on. Ya. Aduh, Edis tipu. Diajak berdebat malah bicara sang debater. Ya. Rubah pengalaman kau tuh Edis. Jangan kau kira kau kerja di Amerika. Sombong kali kau ya. Semua ada masanya ya. Ada masa menanam, ada masa menuai, dan ada masa tertawa, ada masa menangis. Jadi ya, apa yang kau lakukan itu Dis? Aduh, lebah sih Dis. Parlecem, orang Batak bilang parlecem itu orang mulut manis. Ya, tetapi sebenarnya apa yang diucapkannya tidak seperti itu faktanya. Faktanya dia yang suka menyinggung-nyinggung orang. Nah, dia mengeluarkan pernyataan, masa nggak bisa dibahas? Memang Nah, jadi korbannya si Herder Kudus TV ini banyak, teman-teman. Pertama si Rudy Iskariot, kedua si Bom Bom ya. Kemudian si Lia Kristen, teman-teman, Lia Kristen, dan juga terakhir si RK. Kalau RK ini kelihatan dia tuh kayak nggak mau inilah, nggak mau kalah gitu ya. Donasinya nggak mau kalah gitu. Karena bagaimanapun juga dia butuh duit lah, teman-teman ya. Si RK ini kan juga butuh duit. Jadi artinya memang mereka ini adalah orang-orang yang bertengkar gara-gara uang semata. Inilah kelakuan mereka gitu, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, kalau teman-teman semua tahu, kelakuan dari si parlecem ini memang merusak diskusi lintas agama. Karena mereka itu dulu Islam itu dituduh seperti itu sama mereka. Tapi pada akhirnya ketahuan kalau mereka lah yang bersikap seperti itu, bukan agama Islam ya. Karena kita hal ini sudah dinubuatkan di Al-Quran ya. Hal ini memang sudah disampaikan di Al-Quran bahwa mereka itu akan berpecah belah, karena mereka itu adalah orang-orang yang niatnya itu bukan untuk memberikan ilmu pengetahuan, tapi untuk merusak peradaban. Nah, kenapa mereka membenci Islam dan kenapa ada orang yang membakar Al-Quran? Dan kalian tahu tidak, terakhir ini ada lagi viral juga, senator Amerika mau mencoba untuk menginjak Al-Quran atau membakar Al-Quran, dan dihalangi sama salah seorang, kalau nggak salah, jurnalis ya. Nah, jadi mereka pikir dengan mereka membenci Al-Quran, menginjak Al-Quran itu, cahaya kemuliaan Islam itu akan berhenti, teman-teman. Padahal mereka hanya menunjukkan bahwa Islam itu mulia dan mereka itu hina nista. Sebenarnya begitu. Tapi ya kembali lagi bahwa ini adalah ujian bagi kita. Kenapa saya katakan ini adalah ujian bagi kita? Karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban ketika agama kita dihina. Kalian bisa apa? Nah, saya tidak mau saya tidak mau diam saja seperti yang lain. Saya mengambil jalan ini, yaitu jalan yang cukup sulit ya, karena harus berkorban banyak hal ya, berkorban mental juga, waktu dan segala macam. Tapi ya ini yang jalan yang saya pilih untuk memuliakan agama Allah supaya tidak dihina oleh kaum kufar ya. Karena sedangkan sudah di penjara saja di antara mereka, teman-teman, mereka tidak jera ya. Mereka sudah ada yang di penjara, bahkan ada yang dari mereka tuh residivis. Bayangkan loh, dari antara mereka tuh ada yang residivis. Ada di antara mereka yang sudah masuk penjara sekitar 2 kali, seperti si anak katak ya, si anak Batak, kemudian si Ucu Bulu. Mereka sudah masuk penjara, tapi mereka enggak jera gitu. Jadi kayak seolah mungkin mereka menganggap bahwa menista agama Islam ini kayak gampang aja gitu loh, paling ya di penjara sebulan 2 bulan ya. Mungkin seperti itu. Dan mereka memang lebih baik mereka masuk penjara 6 bulan, tapi mereka dapat duit ratusan juta karena menghujat agama Islam. Jadi ya udah, mereka silakan mereka menghujat jadinya pada akhirnya seperti itu. Dan kemarin juga si inspirasi chat saya bahwa ada gambar keji yang sudah ditulis digambarkan oleh oten-oten ini. Cuman terkadang terlalu banyak mereka penghujatnya, jadi mungkin teman-teman muslim juga akan fokus untuk melaporkan satu-satu. Karena memang oten-oten di Indonesia ini kebanyakan tuh nggak tahu diri gitu loh. Mereka tinggal minoritas, tapi mereka yang merasa tertindas, padahal yang melakukan kejahatan itu adalah mereka. Ini yang saya bilang bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah ada notif di TikTokku waktu kemarin si Kiamat live, dia sedang berada di Bogor. Oh ya,
Ya, jadi sebenarnya mereka di Indonesia mereka nggak bisa kabur kemana-mana karena mereka punya permasalahan ya. Mereka sendiri adalah orang-orang bermasalah sebenarnya. Cuma mereka kemudian mencari uang dengan cara menghujat agama Islam di TikTok. Seperti begitu. Aku tinggal di Bogor nih. Oh iya. Ya. Itu yang menjadi kenyataan saat sekarang ini. Oke, kita jawab Pablo. Ibu mau nggak dipoligami? Oh, kalau saya yang dipoligami saya mau, tapi yang mempoligaminya orang Islam yang punya kualitas. Kalau Oten, jangankan dipoligami, sebelah badan saya aja nggak mau jadi bini kalian, ya. Kalau yang mempoligami itu juga harus tahu diri, ya. Jadi jangan cuman kau miskin, mukamu jelek, mau ketek pula, ya kan. Burungmu juga nggak bisa berdiri, lalu kau minta dipoligami. Kalau kamu poligami, itu namanya nggak tahu diri. Orang berpoligami itu juga harus mampu. Dan orang yang mau dipoligami juga berpikir kayak aku ini misalnya. Aku udah 38, umurku juga berpikir yang mau mempoligami aku juga harus adalah orang yang mampu, bukan orang kayak kau. Kau muka kau udah busuk, ya kan, pemakan B2, ketiak kau bau, badan kau dari atas sampai ujung kaki busuk, dari ujung kepala sampai ujung kaki bau, bekoreng. Terus duit nggak ada, miskin pula, ya kan, hidup minta-minta. Burung mau juga kayak risol basi, nggak pernah bersunat. Siapa yang mau sama kau? Jangankan dipoligami, satu orang aja belum tentu mau samamu. Dilihat dulu lah orangnya. Kalau orangnya misalkannya kayak apa namanya, orang Islam yang ganteng, perkasa, duitnya banyak, ya maulah dipoligami. Siapa yang nggak mau? Sedangkan jangan kau tanya mau nggak dipoligami, kau tengok oten-oten yang gadis-gadis banyak yang jadi istri simpanan. Kami poligami itu halal, setara jadi istri, bukan jadi bini simpanan, bukannya sembunyi-sembunyi tidur di belakang layar. Itu di Islam itu poligami itu halal nikahnya, sama seperti istri sah. Karena istri sah memang nggak ada perbedaan, sama-sama istri sah, harga diri terjamin. Kau bilang kami lo orang Kristen nggak mau dipoligami, iya, tapi selingkuh, kumpul kebo banyak, ya kan. Kumpul kebo ini aku tunjukkan data kumpul kebo paling banyak di agama di daerah mayoritas kalian. Aku tunjukkan ya. Ini aku pakai data loh kalau ngomong. Nih, kami nggak mau loh dipoligami. Ya iyalah, kau nggak mau dipoligami karena kau nggak mau tanggung jawab, nggak mau menafkahi orang, tapi kau punya gratisan, makanya kumpul kebo kayak kebo nih. Tengok nih, ini data nih. Kalau bicara aku pakai data. Nih ya, kumpul kebo marak di Indonesia. Kasus paling banyak di daerah ini. Daerah mana? Nih. Ya. Studi pada tahun 2001, ya. Batal. Nih baca nih. Studi pada tahun 2001 berjudul The Untold Story of Cohabitation menemukan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di daerah yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Tuh, penelitian yang dilakukan oleh Yulin dan Nurul Aini, penelitian ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengungkapkan bahwa di Manado, Sulawesi Utara, fenomena ini cukup banyak terjadi. Beberapa faktor yang mendasari adalah beban finansial, proses perceraian yang rumit, dan penerimaan sosial. Tuh, gara-gara bercerainya nggak bisa, makanya kumpul kebo dulu, dipakai dulu, nanti baru udah enak, ya kan, udah punya anak, baru kawin, nikah. Itu pun bukan nikah, kawin. Apa pula yang ngajarin nikah? Tuh, saya tidak mau dipoligami, saya tidak mau mempoligami. Padahal kalian, nih kelakuan kalian nih, kumpul kebo kalian. Kami menikah sah. Kalau aku menikah jadi istri kedua sekalipun, sah jadi istri sah. Kalian, kami tidak mau nikah, tapi kumpul kebo. Itu kenyataan, Pak Hiten. Fakta berbicara, bukan ngawur itu penelitian. Kau bilang itu ngawur, itu detik itu apa? Nih situsnya. Kamu lihat situsnya mana? Nih, kau bilang ini ngawur nih, suara.com ini. Nih ngawur di suara.com ini. Ya udah, kau tuntut dia kalau ngawur dia. Kau tuntut di suara.com ini nih. Tuntut dia kalau ngawur memang. Tuh. Kalian itu bacot. Kalian tuh banyak bacot. Kami lo tidak mau mempoligami, selingkuh, iya selingkuh. Kumpul kebo, iya kumpul kebo. Kami di Islam ada aturannya, karena Islam itu menghargai perempuan. Maka perempuan yang dinikahi 1, 2, 3 itu adalah statusnya istri sah. Sama, istri pertama, istri kedua sama haknya. Adil, harus bersikap adil. Kalian, kami lo nggak mau dikumpul, kami nggak mau lo dipoligami, tapi kumpul kebo iya.
Siapa yang nih negara paling banyak bikin bokep? Tahu kalian? Negara paling banyak bikin bokep. Negara kalian. Kalian, Camilla nggak mau poligami lah. Camilla anaknya anak-anak Tuhan, suci-suci. Nih, kau tengok nih. Kau tengok nih. Negara paling banyak nonton bokep. Nih, kau tengok Detik Jogja ya. Menurut Detik Jogja, negara yang paling banyak, negara yang paling sering nonton film porno ya. Nih, kau baca nih. Filipina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Inggris, Perancis, Australia, Belanda, Polandia. Anak-anak Tuhan semua. Anak-anak Tuhan semua nonton tuh sampai 10 menit, 13 menit. Kenapa? Ya karena udah kayak hewan, sama aja semua diembat. Udah kayak hewan ternak. Tuh, negara-negara kalian yang paling banyak nonton bokep. Terus kalian bilangnya kami lo tidak mau dipoligami. Ih, Masya Allah, serigala lagi. Tuh, tabok serigala kan. Kumpul kebo sih. Ini, itu satu ya. Yang kedua nih, negara yang ini nih ya. Jadi mereka ini loh semuanya anak-anak teos loh. Nih. Tadi penonton bokep ya. Tadi penonton bokep. Kalian Islam itu punya standar moral. Kalian tahu nggak negara yang paling banyak membuat bokpe itu negara anak-anak Tuhan semua, anak-anak Tuhan. Hungaria, nih Hungaria ternyata merupakan negara yang paling banyak menghasilkan bintang-bintang panas. Tuh, Republik Ceko, nih Latvia. Penontonnya mereka, pembuatnya mereka. Kalian terus kamu bilang, aku nih ya, aku mau dipoligami sama umat Islam, bukan sama Oten. Dan orang Islam yang mau mempoligami aku tuh juga ada syaratnya. Aku bukan pelakor, aku mana mau jadi pelakor. Kalau mau aku dipoligami, itu harus bininya yang ngomong sama aku. Nah, itu aku nih. Filipina itu mayoritasnya Katolik ya, iya. Jadi kalian itu harus tahu diri dan sadar. Syariat poligami itu bukan untuk orang sembarangan, tapi untuk orang-orang yang sanggup dan mampu. Ada syaratnya. Ada persyaratan. Makasih Bang. Tadi Bang Indonesia lagi yang ngasih aku serigala ya. Itu serigala kedua loh. Serigala itu gede loh apanya tuh teman-teman, sama kayak apa sih? Banyak itu ininya, koinnya teman-teman ya. Mahal itu Bang Indonesia beli serigala itu mahal teman-teman ya. Ya. Jadi kalian pikir gampang apa gitu? Bagi kami umat Islam itu, kami saja wala taqrabu zina. Kami aja nggak boleh kami wala taqrabu zina, mendekati zina aja nggak boleh. Makanya kami menikah yang boleh. Itu makanya di poligami itu adalah sesuatu yang boleh menjadi salah satu solusi di dalam Islam. Itu loh. Negara Vatikan aja negara paling banyak kriminalisasi loh di sana. Paling banyak kriminalnya loh di sana loh. Gitu. Ya. Jadi itu kalian ngakunya kami lo tidak mau dipoligami. Iya, poligami enggak, kumpul kebo iya, selingkuh iya. Kami lo tidak boleh berbohong dalam 3 hal. Iya, kalian memang tidak boleh berbohong dalam 3 hal karena kalian berdusta dalam segala hal. Kalian itu nggak punya syariat seperti kami umat Islam. Kami punya syariatnya. Tutorial menikah kami ada. Yang syariat sah menikah dalam Islam diajarkan sama Nabi kami. Lah kalian ada nggak diajarkan cara menikah? Nggak ada. Yang ada tuh kawin, ya, menjadi satu daging kalian. Habis itu apa? Udah jadi suami istri. Sekelipap ubah-ubah hoye endostai gitu. Gitu kalian. Jangan kalian kalau ngelawan aku pakai data lah. Nah, jadi memang soteriologi yang menggemparkan kekristenan itu di tahun 2025 adalah
Soteriologi Iblis TV, teman-teman. Soteriologi Iblis TV ini adalah keselamatan karya iblis. Ini mengguncang. Saya pengen statement edis ini ditonton oleh orang di Amerika Latin, di Amerika, bakalan habis Kudus TV ini, karena orang-orang Katolik dan Kristen yang selama ini percaya penyalipan karya Allah, tiba-tiba denger nih, waduh kok penyalipan karya iblis, bakalan dihajar. Ini mau nggak dilamar bule gondrong? Aku tuh dari dulu ya guys, ini aku jujur terus terang aja nih ya, ini aku jujur ya, wajah-wajahku ini kan wajah-wajah orang Asia yang bule tuh seneng banget ya. Kayak aku dulu ngejeknya tuh wajah-wajah babu, aku bilang kan, orang-orang bule suka gitu. Dulu kan dia ejek gitu. Mohon maaf ya teman-teman, bukan berarti aku bilang kalian yang istri bule adalah babu-babu, enggak. Jadi bule-bule tuh suka cari perempuan-perempuan yang kecil-kecil kayak aku, yang wajahnya tuh kayak manis-manis gini lah teman-teman kan. Dulu aku pernah dilamar sama bule Italia, kerja di PT Saipem waktu di Batam. Waktu itu dia janji mau ngasih rumah sama mobil Ford, pokoknya mobil lah gitu. Lalu sampai disuruh lah orang karyawannya nelpon aku, orang Padang karyawannya, dibilang gimana nih, mau nggak nikah sama Bapak Giovanni, namanya Bapak Giovanni. Kalian tahu nggak, aku tuh kebayang lihat bule tuh kebayang B2 teman-teman. Nggak tahu, aku kebayang aja mereka makan B2, mereka tidur kayak B2 gitu. Jadi otakku tuh kayak, aku rasis kalau di situ. Nggak tahu, aku rasis banget di situ. Kayak nggak ada fetis aku ke bule-bule gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kayak nggak selera gitu, kayak nggak ada hasratku tuh, nggak, astagfirullahaladzim, hasrat tuh kayak apa ya, hasrat tuh kayak kalau lihat bule tuh nggak ada tertarik sama sekali. Aku tuh seneng kalau lihat orang-orang timur gitu loh, kayak laki-laki yang hitam manis gitu, aku suka gitu. Cie, malah curhat. Enggak, aku nggak ada. Ada banyak bule yang mau sama aku. Bleh. Akunya nggak mau guys. Kalau orang Arab mungkin aku suka, karena aku suka wajah-wajah Palestina gitu. Kan banyak bule muslim, bodo amat mau bule muslim, kayak aku nggak suka, bulenya nggak suka. Emang aku nggak suka bulenya, mau gimana coba? Emang nggak suka sama bule gitu. Bule gondrong berkain lenan mau nggak? Oh itu mau banget. Itu bukan bule, itu mah orang-orang Palestina. Orang Palestina mah ganteng-ganteng. Orang Palestina mah cewek mah cowoknya ganteng-ganteng. Siapa yang nggak mau? Orang Batu Sangkal emang. Ini aku keturunan Arab. Kamu keturunan Arab terus apa? Kalau kamu keturunan Arab emang kenapa? Kayak Yesus lah uni orang Palestina. Iya. Emang kenapa kalau kamu keturunan Arab? Aku tuh udah 38 guys. Aku tuh udah 38 usia aku. Dan toh kalaupun menikah lagi, aku punya kakak yang masih jomblo. Gak usah kamu tawarin orang kayak aku gak laku aja. Mah aku gak laku. Hah? Aku ditunggu nanti sama anak papa yang akan turun kedua kali. Akulah dia. Itu loh. Ini orang mah laki. Makasih Aga, dikasih kalung. Aku sama Aga makasih. Usia aku tuh udah 38. Aku tuh udah 38, gak pantas lagi bicara-bicara begitu. Buat aku sekarang ini ya teman-teman ya, bagaimana supaya aku nih, kalaupun ada yang mau nikahi aku, mereka adalah orang yang bisa memfasilitasi aku untuk berdakwah di jalan Allah, bukan malah menghentikan aku. Jangan lagi bernikmat kenikmatan sama diri aku. Berharaplah kalian kalau jadi istri dari suami aku, atau aku jadi istri kalian, aku akan jangan pernah putus asa di jalan Allah. Enggak, Bank Indonesia, insya Allah Bank Indonesia. Aku enggak lagi memikirkan kesenangan pribadi Bank Indonesia. Aku gimana caranya biar aku tuh bisa damai, berdialog, diskusi, berdakwah. Itu poinnya sekarang Bank Indonesia. Kau mau dijadikan bini yang keempat lah yuk. Kau enggak cocok punya bini 4. Kau bini 1 aja kau enggak cocok. Pertama risol basi, barangmu kayak risol basi, mukamu jelek, ketiakmu bau. Kau makan B2, pasti kau udah impoten. Kau makan lemak, kau badanmu dari atas ke bawah keringat semua, bau B2. Ya kan? Kebayang aku. Kalaupun ada orang yang mau nikah 4 orang, gak ada yang mau sama kau, Dek. Gak ada yang mau sama kau. Oten. Kayak risol basi, berkulup, busuk, penyakit itu di situ semuanya. Tau nggak? Sakit sipilis di situ, tau nggak sih? Orang cewek berhubungan badan, berjima dengan kalian yang berkulup itu, beberapa bulan kemudian kena kanker rahim, karena ada kumannya di situ, ada cacing pita di badan kalian itu. Najong, maaf ya, aku walaupun umurku 80 tahun ada yang mau sama aku, ya aku juga nggak mau sama Oten.
Misal umurku 80 tahun, gigiku udah nggak ada, misalkannya udah keriput, peot, misalkannya jalanku udah bongkok, nenek tua gitu kan. Ada yang lamar aku tapi Oten, haram jadah, haram jadah. Aku daripada kawin sama Oten, mendingan aku kawin sama pohon pisang. Iya serius. Nabi Muhammad itu disunat, yang bilang dia disunat adalah istrinya. Yang kutanya, Tuhan kau disunat, yang lihat siapa? Kok bisa orang tahu Tuhan kau disunat? Pernah ada yang meraba burung Tuhanmu? Kalau nabiku yang menyatakan dia disunat, istrinya sendiri. Wajar kalau istrinya melihat alat vitalnya. Mereka tidur bersama, mereka berjima. Nah, kalau Tuhanmu disunat, yang lihat siapa? Yang megang siapa? Waktu kencing bareng gitu, dilihat, wah, gitu. Kalian ini tidak ada yang mau. Kalau kalian tuh orang Islam, kalau mau sama Oten berarti stupid. Kenapa? Berkulu, busuk, bau kayak risol basi, busuk tahu. Aku ilfilan orangnya guys, ini aku ilfilan orangnya. Aku ini kan orangnya tuh nggak yang bersih banget gitu ya. Maksudnya aku tuh ya bersih tapi ya kadang berselemak juga gitu loh. Bayangkan ya kalau ada nih misalnya laki-laki gitu ya, bau mulut, bau bangke, nggak mau juga walaupun ganteng seberapapun. Iya loh, Rasul aku tuh wangi orangnya. Nabi Muhammad itu pakai siwak, mulutnya wangi. Nabi Muhammad ini ya Sallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya wangi, istrinya cinta sama dia, badannya tuh berotot. Nabi aku ngajarin begitu. Kalian nggak diajarin bersuci, cebok pakai tisu, lengket di bokong itu kering lagi. Kami umat Islam disuruh cuci, kalau nggak ada air pakai batu. Bayangkan itu betapa kami dilatih untuk bersuci. Kalian cebok nggak disuruh, bawa sekop yang disuruh. Iyo, tuh pulang deket-deket sama kami. Maaf ya. Kalian mau poligami, mikir son, mau poligami. Gak ada yang mau juga sama kalian. Mau poligami, gak mampu kau poligami. Kok satu istri aja gak hidup binimu? Binimu satu aja gak hidup. Mau poligami katanya. Penjelasan, jadi ngapain? Loh, didengar penjelasannya, makanya ada sanggahan dari Gurunda kemarin. Gimana sih lu? Lu aja yang nggak ini, yang nggak mudeng, kan sinyal lu jelek kemarin waktu debat sama Gurunda itu. Masa dua pendeta sama, ya anggap Bang Juma ini kan jemaat ya, anggap jemaat. Masa dua pendeta kalah sama satu jemaat? Yang bilang kalah kan situ, nggak ada. Bukan, kita bilang kalah. Buktinya lu kabur ini kan sama si pendeta bukan, apa pendeta Ruben. Muka lu jadi berantakan kan? Udah. Yang kabur kan Pak Ruben. Lu juga kan kabur. Kabur. Malam itu kan memang udah selesai. Belum selesai. Belum apanya? Belum selesai. Nggak ada saya kalah sama gurumu. Sebenarnya sih bukan mencari kalah menangnya, kita jujur aja. Itu kau tahu. Kita mencari kejujuran kan aja. Kalau misalkan diskusinya jujur, ya pasti akan kelihatan mana yang nerima, mana yang enggak. Kalau diskusinya enggak jujur, ya mau gimana? Iya, kalian kan nggak terima, jadi kalian framing menang. Loh, kalau kita nerima ya kita udah Kristen semua dong, ngehe lu. Namanya juga diskusi, mau diterima mau enggak ya itu tergantung nanti yang menilai itu teman-teman. Nanti yang apa menilai itu teman-teman netizen, mau yang di YouTube, mau yang di TikTok, mau yang dimanapun juga, itu nanti yang menilai, bro. Iya, jangan kalian ikut-ikutan Kristen juga. Nggak ada mainan nanti kita. Kebalik, jangan kalian mau alap semua, nanti kita nggak ada badut. Lu mau adu framing sama gua, framing gua kuat lu. Jangan adu framing. Nah sekarang lu jelasin nih. Jangan suka framing. Temanya ini nih, juru selamat temanya. Temanya juru selamat. Sok lu
tanya ke Islam, juru selamat di Islam siapa, nanti gua tanya ke Kristen Ya apakah udah. benar Ya si udah. iblis itu juru Kau selamat jelasin Oten. dulu juru selamatmu. Kau jelasin dulu juru selamatmu. Oke. Kalau di Muslim ya, kalau di Muslim teman-teman, juru selamat itu udah jelas para nabi ya. Karena dari dulu juga dari zaman Nabi Adam itu semuanya udah Muslim. Jadi juru selamat Islam itu para nabi dari Nabi Adam sampai terakhir ke Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Mau itu Nabi Isa juru selamat, Nabi Musa juru selamat, semuanya itu juru selamat kalau di Islam ya. Semuanya juru selamat. Nah, tergantung kitanya. Kalau kita pengen selamat, kita harus mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, yaitu harus sholat, harus berbuat, harus beramal, gitu ya, melakukan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Makan babi, makan anjing, guguk ya. Itu barang-barang atau hewan-hewan yang diharamkan dari apa? Dari semua nabi itu mengharamkan loh, babi, anjing itu diharamkan. Nabi Musa aja mengharamkan babi anjing. Nabi Isa atau Yesus mengharamkan babi anjing. Nah itu jangan dimakan. Percuma kita melakukan sholat, beramal baik, tapi semua larangannya kita lahap juga kan. Nah itu berarti munafik, orang munafik itu, termasuk ke golongan orang munafik. Nah kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita selamat. Nggak perlu capek-capek Tuhan untuk menebus dosa ya. Tuhan turun ke dunia hanya untuk nyangkut di kayu salib menebus dosa manusia, nggak perlu. Kita bertobat aja. Kita bertobat di Islam itu ada konsep tobatan nasuha. Kita bertobat cukup, selesai. Nah, silakan loh. Aku tambah dikit, Bang Arom. Tambah dikit, Akang. Jadi juru selamat itu maknanya pengajaran. Nabi ya, para nabi rasul itu membawa pengajaran, membawa hukum-hukum dari Tuhan. Jadi melalui para nabi rasul itu Allah memperkenalkan dirinya dengan pewahyuan, memberikan kepada para nabinya rasulnya itu kitab suci. Lewat kitab suci lah ini, firman Tuhan ini diperkenalkanlah dirinya. Para nabi memperkenalkan kepada umatnya, kaumnya masing-masing, kecuali Rasulullah, untuk seluruh umat manusia. Lewat para nabinya lah ini kita mengetahui larangan dan perintah dari Tuhan. Begitu Bang, itu makanya kalau kita taati larangannya, tidak melakukan larangannya dan mentaati perintahnya, melakukan perintahnya, itulah jalan untuk menuju keselamatan. Makanya para nabi itu adalah jalan. Betul kata Abang, kata Akang. Lanjut. Udah. Oke. Kian sama Bunda Rahma, maaf ya, kalau cuman modal omong-omong doang, nggak pakai ayat, sorry. Kita kan hidup punya pedoman, jadi pakai ayat. Ya, Oh, banyak, ini gantian bro, saya ayat. jelasin. Diem Banyak, dulu banyak. lah, diem Banyak, dulu ya. dong, diem dulu. Saya dong gantian ngomong. Oke. Jadi itulah kalian. Modal framing, modal Meli ya? ngomong doang, Meli. nggak ada data yang ditunjukin. Saya nggak dengar ayat yang dikeluarin mana, ayat berapa, Quran berapa, hadis berapa. Kalau di kekristenan itu jelas, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Di Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Jelas Tuhan itu penyelamat itu harus punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa nggak bisa jadi penyelamat. Buka di Wahyu 2 ayat 36. Itu Tuhan Bapa memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi udah jelas kalau di kekristenan, datanya ada, ayatnya ada. Ya bacain lah kalau ada.
Itu tadi udah aku bacain ya. Kok nggak dengar? Oke. Lu kan tadi minta ayat, banyak ayatnya, lu bisa cari sendiri dan lu bisa bisa ngetik di situ ya. Coba lu buka di surat Al-Hud 58 ya. Terus surat Al-Mu'min 41, surat Adukan, surat Ad-Jumar, terus surat Yunus, surat Maryam, banyak. Kalau di Islam konsep keselamatannya itu banyak, tertulis puluhan di Al-Quran. Lu tinggal baca aja. Kalau gua kupas di sini satu persatu itu gua bacain, itu panjang, banyak banget itu. Banyak banget. Jadi kalau bertanya masalah ayat di Islam tentang konsep keselamatan itu bejibun. Itu ngantri itu. Banyak banget. Gua bacain satu aja ya. Gua bacain di surat Al-Hud ya. Di surat Al-Hud lu bisa buka di situ ayat ke-58 di situ. Ketika keputusan ajab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari ajab yang sangat dahsyat. Itu udah jelas. Banyak lagi ayat-ayatnya, ada di Al-Baqarah juga, ada di surat Maryam juga, di Maryam 71, 72. Umat muslim itu akan mendatangi neraka untuk nonton konser orang-orang ahli tank yang lagi direbus, termasuk si Aaron nih, direbus nih di api neraka nih. Kita nonton konser dulu. Nah, setelah kita kenyang nonton konser, baca di 72-nya, semua orang mukmin akan memasuki surga. Itu ya. Tepuk tangan guys. Wah, banyak keselamatan di Islam. Nah, kalau di Kristen, masa Tuhan harus ke dunia hanya untuk nebus dosa? Nyangkut di kayu salib, direndahkan, diludahi, ditombak, dicambuk. Tuhan loh itu. Tuhan direndahkan sampai diludahi, mukanya sampai penuh dengan air ludah. Nauzubillahi min dalik. Hanya di Islam ya yang mengistimewakan, yang yang menspesialkan Nabi Isa. Nabi Isa itu di Islam itu sangat dihormati, sangat dispesialkan, sangat diistimewakan. Cuma kalau di Kristen, aduh nauzubillahi min dalik, dinistakan sampai diseret, dicambuk, ditombak, diludahi. Udahlah, ngeri kalilah. Nyangkut di kayu salib, katanya untuk nebus dosa, tapi ada ayat lagi. Ternyata bukan untuk nebus dosa, ternyata dia membangkang kepada pemerintahan Pilatus di sana. Jadi yang mana yang benar? Katanya Tuhan, kok Tuhan harus turun ke dunia, harus menistakan diri, harus direndahkan sama manusia. Nauzubillahi min dzalik ya. Aku nambah dikit Akang ya. Bro, di dalam Al-Quran kami Allah berfirman, laqad kana bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Suri teladan itu apa? Contoh yang harus kita ikuti. Makanya Rasulullah itu adalah jalan supaya kita selamat. Kemudian kalau kita ke dalam surah Maryam ya, Maryam 36. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haja siratam mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah itu adalah jalan yang lurus. Oke. Nah, kalau di dalam Bible tak satu pun perkataan Yesus bahwa menuhankan Dia adalah jalan keselamatan. Dan di dalam Bible tertulis di Ibrani 31, Yesus adalah juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Oten, bos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Aku nggak bertele-tele, aku langsung ke to the point ya. Dalam Ibrani 31, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Kecuali kalian edit lagi, ganti di situ bagi Oten, bagi orang Kristen. Lanjut Akang, ada Ustadz tuh. Ya, Ustadz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arom, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu dong. Kalau present itu pakai data, pakai ayat, itu baru betul. Jadi gini, Ya, Bunda. kita baca, kita kasih datanya tadi. Sebentar dulu, Bunda kan gantian.
Ini kan waktu saya kan. Ustadku ini belum belum. Oke, lanjut dulu. Gini Bunda Rahma bilang nggak ada satu ayat pun tentang Kristen di Bible. Buka Petrus 4 satu perikop Bunda Rahma ya. Jadi jangan omong-omong aja. Coba baca di situ. Di mana Baca Yesus aja. juru selamat bagi Kristen? Di satu perikop atas penderitaannya menyelamatkan Kristen. Satu perikop itu di Petrus 4 tentang kekristenan. Buka. Baca di Kisah Para Rasul. Apa Kisah tuh? Kisah para Rasul. Sebentar. Ini Baca dong, baca. nggak bisa Abang yang baca. diskusi kayak gini. Baca dong, jangan cuma bilang ada di situ, ada di sini. Baca. Bun, biarin Bun, nanti biarin aja. Tadi juga kita nggak dipotong, biarin aja biar kelihatan adil. Tapi suruh baca, Kang, biar kita paham. Baca dulu, Bang. Kalau bawa data baca, kayak Akang Kang dia baca tuh. Coba baca, Bang. Baca dong. Ini kan kesempatanmu juga menyampaikan ajaranmu. Silakan, Bang. Laki-laki kok merajuk lu malu-maluin lu. Merajuk. Enggak. Udah selesai belum maksudnya? Udah. Baca. Nah, sebentar ya, saya ambil Alkitab dulu ya. Mantap. Tadi di Kisah Para Rasul ya teman-teman 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Mudah-mudahan masuk ini ya Gurunda ya biar tapi ada ustadznya. Kan ada itu aplikasi Bible. Jauh kali diambil punyanya, kitabnya. Kalau aplikasi Bible tinggal kamu ketik udah ketemu. Kalau pakai kitab Biblemu aslinya yang Tad, monitor Tad. ntar dulu katanya Kang ada dia ini. Ada ustadz ini mungkin. Jadi tuh udah mengunci mati itu ya Arom. Dalam Kisah Para Rasul, Yesus itu juru selamat bagi orang Yahudi. Ngambil Biblenya kemana itu? Perpustakaan. Dia nyari. Nggak ada itu di Biblemu Yesus juru selamat bagi Karesteng Bang, nggak ada. Bentar, teriak terus ini. Ini saya bacakan ya. Nah, boleh. Buka di 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, bla 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 bla. Terus di ayat sebentar. Janganlah kepadamu
sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini bercerita tentang penderitaan hidup sebagai orang Kristen di 1 Petrus 4. Itu ayat bercerita bahwa penderitaan Yesus Kristus di tiang salib untuk orang Kristen. Itu Bunda. Oke. Yang kupertanyakan saudara, di mana Yesus itu di Bibelmu juru selamat bagi Kristen? Itu yang sering kalian angkat, sering kalian klaim bahwa Yesus juru selamat kalian. Sementara kalau saya kita sudah baca itu tadi. nggak ada tertulis Kristen, Bang. Kalau kita bawa data ini ya, Loh, Mbak, nggak Bunda, ada Kristen di makanya situ. Bunda buka dong. Sambil buka makanya Bunda. Saya Sambil dengar, buka. udah dengar tadi yang Coba buka dulu. ada Buka dulu kutip. 1 Maksudnya Petrus gini loh, 4. secara fakta begini Buka loh, secara dulu judul perikopnya. Bang ini loh, coba Ini tengok ini. diskusinya gimana? Diskusi di sampean itu maunya menuruti ayat Anda aja, tapi Anda nggak mau dikasih maunya ayat, saya begini Bang. dikasih Di data, dalam- tapi nggak mau di dalam- buka. Bang, Coba buka dulu, Bentar. tunjukin, buka dulu. saya buka dulu dong. Kamu kan udah ngomong tadi panjang. Di dalam Al-Quran kami, Nabi Muhammad itu di surah Al-Ahzab tadi, Nabi Muhammad itu suri tauladan yang harus kita contoh. Jadi segala sesuatu yang diajarkan itu harus kita patuhi, taati ajarannya. Nah, di dalam Bibelmu tertulis, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ini bagaimana dong? Ya, kamu nggak mau buka data yang saya kasih, gimana? Ya udah dengar tadi di kalian baca itu kan Ya, buka nggak lah. ada di situ tertulis Kristen atau Buka dulu, Yesus buka dulu. Ya baca, Buka dulu. udah ku dengar tadi kau baca, kau yang buka. Kau yang buka. Coba buka dulu. Kau yang buka. Udah ku baik, udah ku dengar tadi kata-kata itu. Udah ku dengar. Perikopnya adalah hidup orang Kristen. Ini tahun depan kalau Bible direvisi lagi, coba kau edit lagi. Coba kau edit ini. Kenapa sinyalmu putus-putus, Bang? Bang, kalau bisa biar nggak ada lagi kita baca di Biblemu ini, coba kau edit lagi. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Edit di sini bagi orang Kristen. Biar kami lihat, wow, ternyata memang ya. Jadi Yesus gini, itu juru Bunda, selamat ya. bagi orang Kristen. Biar kita Saya percaya omonganmu. Tapi kalau di sini tertulis ini Yesus saya bukain, juru ini saya selamat bukain. bagi Sebentar. Israel. Ya. Ini saya bukain data Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi Tuhan bagi Kristen. Kan Kristen ku tanya, kan kalian Kristen yang selalu Makanya klaim. baca juga di Yesaya 49 Lari ke Yesaya. Ada orang-orang ayat Yahudi. 7-nya. Ada di sana pengajaran menuhankan manusia di Yesaya. Tidak ada. Ini baca ayat 1, udah 1. Ini coba kau baca ini. Selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Satu aja data ini bungkam doktrin di kepalamu, Bang. Satu data, nggak usah bertele-tele kemana-mana. Kau memang harus dikasih data-data yang memang langsung gantung gitu loh. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Kecuali kau edit lagi, diedit lagi ini Israel, ditaruh di sini kata Kristen. Itu baru kami, memang ternyata ya. Yesus ternyata juru selamat bagi Kristen ya. Keren-keren. Tapi kalau ini belum kalian edit, kalian ganti ini. Kan di perjanjian lama itu banyak diedit-edit, diganti-ganti. Kenapa nggak sekalian diganti juga ini? Jadi teman-teman, kalian terlalu memaksakan dogma doktrin Bapak Pendeta itu
ya, untuk menolak Bible kalian. Yang menjadi lawan saudara-saudara Kristen ini Bibelnya sendiri. Yesus di Bibelmu juru selamat bagi orang Israel. Kalian gak dikenali sama Yesus. Sadarlah bang. Sadarlah. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Segala firman yang telah engkau sampaikan, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu membawa pengajaran, maka dia menyebut dirinya adalah jalan. Yang dia bawa Yesus itu pengajaran. Pengajarannya apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus engkau utus, itulah pengajarannya. Makanya dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kau mengikuti pengajaran Yesus, maka kau akan mendapat keselamatan. Itu pun kepada Bani Israel, kawan. Aduh, berkali-kali kalian diskusi belum paham juga ya pemaparan gurunda, pemaparan ustadz-ustadzku. Jadi pengajaran yang dibawa oleh Yesus, maka dia berkata dia adalah jalan. Tapi jalan bagi siapa dulu? Jalan bagi orang-orang Israel. Sayangnya dia tertolak. Hanya sebagian kecil yang menerima dia. Kalau Rasulullah itu ya, Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Tidak aku mengutus seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas litubayyina linnas, berikan petunjuk kepada semua manusia. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh itu ya terkhusus kepada kaumnya masing-masing, kawan. Maka di dalam Bibelmu Yesus itu juru selamat pada Bani Israel karena dia diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi mengajarkan sembahlah Allah, dialah satu-satunya yang benar. Begitu kawan. Ayolah mengalahlah sedikit dogma doktrin itu bang. Kembali kepada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu tauhid. Silakan bang. Aku pikir udah mau tobat, ternyata masih. Ini si Aromnya kemana? Pingsan dia? Atau butuh nafas buatan? Mangap lu Arom. Itu di mute tuh, buka mute-nya. Kan diberikan berarti ada yang memberi. Yang memberi itu lebih kuasa. Dia diberikan. Iblis pun diberikan kuasa. Kuasa apa iblis itu? Kuasa menyesatkan. Itu diberi. Berarti ada yang memberi. Yang memberi inilah yang berkuasa ini yang memberi ini. Ini pun yang telah membangkitkan yang kau tuhankan nih. Jadi ini yang dibangkitkan ini gak ada apa-apanya. Dia cuma utusan. Nabi, Rasul. Dibangkitkan oleh ini. Nah ini yang hebat nih. Ini yang hebat nih. Tetapi mau tidak mau harus kau sadari kalau Yesus itu hanya bagi orang Israel, diperuntukkan kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat. Hanya. Ada kata hanya bang. Hanya itu berarti terkhusus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Makanya dia diutus untuk menyelamatkan ini Bani Israel yang tersesat. Setelah sepeninggal Nabi Musa, banyak orang-orang Israel itu sudah menyimpang dari Torah Musa, dari ajaran Musa. Diutuslah Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhidnya Musa. Ya, Ulangan 6:4 apa kata Nabi Musa? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Sepeninggal Musa banyak yang menyimpang dari ajaran Musa, membuat patung lah. Diutuslah Nabi Isa untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhidnya Musa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Maka tertulislah di sini Yesus juru selamat bagi orang Israel. Paham nggak? Ayolah tanggalkan doktrin dulu lah. Enggak apa-apa kawanku, kita tetap menyuarakan. Karena gini ya, kita masuk ke Al-Quran, mereka tidak percayai. Enggak mereka imani, kita kasih Bibelnya aja. Bibelnya pun ini kan tengoklah dia tolak. Ya, tapi kalaupun dia enggak terima kawan, kita udah menyampaikan ya. Minimal jadi, apa ya, minimal jadi pembelajaran bagi teman-teman Islam dan Kristen yang nyimak. Walaupun si Arum ini masih menutup diri ya. Kafir itu kan menutup diri, gak apa-apa. Kita kasih tahu aja data-data di Bibelnya. Basia, salam. Salam apa bang? Dikasih Al-Quran, tadi kan Nabi Muhammad dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab itu, Rasulullah itu adalah suri toladan. Itu penyampaian dari Allah, dari Sang Pencipta, yang menyatakan Nabi Muhammad adalah suri toladan yang harus kita ikuti. Jadi pengajaran Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang harus kita teladani. Ya. Tapi ini teman-teman Kristen, sekalipun mereka menuhankan, mengapakan Yesus, percuma. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Kristen. Nangis deh. Elop non. Kita ke kisah para rasul 222 ya. Mudah-mudahan Bang Aron ini tercerahkan ya Bang ya. Minimal kau tahu lah, nggak usah kau beriman kepada iman kami. Nah ini Kis 222 nih. Kau bawa tadi Petrus kan? Nih. Ini sangat jelas, bukan lagi hai orang-orang Israel. Tetap berseru kepada orang Israel kawan, bukan kepada Kristen. Ini Petrus ya, murid Yesus. Terdekat dari Yesus juga ini ya, Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Allah yang melakukan. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus atau para nabi Rasul Allah itu adalah perantara. Ya, sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, menyampaikan firman-firman dari Tuhan. Jadi apabila para nabinya, rasulnya bermukjizat, bukan karena kehebatannya. Dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia, perantaraan Yesus. Yang melakukan ini bro, ini. Yesus menjadi perantara. Jadi jangan heran kalau Yesus membangkitkan Lazarus, sebelum membangkitkan Yesus berdoa. Yesus macam-macam mukjizatnya, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Nuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mukjizatnya banyak itu para nabi atas izin Allah.
Mereka melakukan keajaiban-keajaiban itu, ya Allah yang melakukan dengan perantaraan para nabinya, para rasulnya. Dia ini sini Yesus, oleh Allah dengan perantaraan dia. Dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi jangan kau pikir, Bang Arom, Yesus itu banyak mukjizatnya, bla bla, bisa menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh bisa berjalan. Ya zaman sekarang ya dokter pun bisa kan, dengan berobat segala macam. Kalau zaman dulu ya mungkin apa ya, ilmu kedokteran belum berkembang seperti sekarang ini. Jadi para nabi, para orang-orang terdahulu itu manusia-manusia pilihan, bermukjizat itu atas izin Allah. Jadi para rasulnya itu perantaraan dia, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Oke ya teman-teman. Ya, para nabi itu beda-beda ya. Nabi Muhammad dengan tapi mukjizat yang paling keren dan abadi itu Al-Quran ya, diberikan kepada Rasulullah. Kitab-kitab yang terdahulu itu kitab-kitab yang terdahulu itu nggak ada lagi kawan, yang originalnya, yang aslinya ya. Ada lagi. Kalau Al-Quran itu ya abadi sepanjang masa. Sejak dikodifikasi di zaman Sayyidina Utsman abad 7 sampai abad 21 sekarang ini nggak ada perubahan. Kalau mereka itu ribuan bahkan puluhan ribu kali direnovasi, direvisi. Jadi begitu saudara-saudaraku ya. Arom, udah lihat kan data-data Bibelmu Arom? Ustadz masih sibuk ya Ustadz? Silakan Akang. Jadi kawan-kawan ya, seandainya mereka itu melupakan dogma doktrinnya dulu ya, sehari aja, kemudian belajar Bible. Pengajaran Yesus itu ya, syukran Bang Haji. Jazakallah khairan kotsiran Bang Haji, terima kasih. Pengajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, para nabi-nabi terdahulu itu pengajarannya tauhid. La ilaha illallah, Isa Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Dan nabinya, utusannya adalah Rasulullah. Dan Isa adalah utusannya. Itu Yohanes 17:3 itu sangat paten di situ. Itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan. Jalan pun bagi orang-orang Israel, bukan bagi Kristen. Aku ini jadi khotbah ke kamu Arom. Ini kayaknya si Aron kena serangan jantung loh. Kalau misalkan ada apa-apa dengan si Aron, saya nggak ini ya, nggak terlibat ya. Enggak lah. Oh, enggak. Kirain. Lanjut. Ini bukan aku berasumsi Bang Arom ya. Ini data dalil dalam Bibelmu. Ini khotbah Petrus loh. Dengarlah orang-orang Israel, karena Yesus memang diperuntukkan kepada Bani Israel. Nih. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang orang yang telah ditentukan oleh Allah, dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia, perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Allah itu atau Tuhan itu memilih manusia-manusia pilihan yang dimuliakan untuk menjadi perwakilannya di bumi, untuk diberi pewahyuan. Bukan manusia-manusia sembarang, manusia pilihan. Para nabi rasulnya inilah yang menyampaikan pengajarannya ini kepada kaumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh itu kepada kaumnya masing-masing. Rasulullah untuk seluruh umat manusia bang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Karena Rasulullah itu khataman Nabi, penutup para Nabi. Hari ini, itu di surah Al-Ma'idah ayat 3 ya. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kucukupkan nikmatku bagimu. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Islam sudah paten, sudah ada legalitas dari Sang Pencipta. Coba Kristen, ada nggak nyambungnya ke Yesus yang kau tuhankan? Nggak ada sama sekali, Bang, nggak ada. Nggak ada nyambungnya. Ada konfirmasi dari Sang Pencipta. Misalnya Allah Bapa. Bapa ini yang dia tuhankan Yesus. Ada konfirmasi tentang Kristen? Nggak ada. Itu langsung Al-Quran kami tertulis begitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah disempurnakan dan telah diridhoi Islam menjadi agama kita ini. Apalagi kita beribadah nyaman, nggak pusing-pusing siapa yang kita tuhankan nih, satu dalam tiga, tiga dalam satu, enggak. Hanya Allah kita, kepada Allah kita sandarkan segala sesuatu. Enak kita beribadah, enak kita memohon ampunan, memohon rezeki dari Allah. Kalau kalian pasti berdoa bingung kan? Misalnya Kristen berdoa, oh, siapa yang disebut kira-kira ya? Apakah Bapa? Apakah Yesus Roh Kudus? Kan sama-sama Tuhan ini. Apakah digabungkan disebut semua? Aduh rancu. Ya, sementara Yesus berkata di dalam Matius 11:25, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus saja bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi pengajaran, Yesus membawa pengajaran, makanya dia bilang aku adalah jalan. Tujuannya yaitu surganya Bapa, surganya Sang Pencipta. Aku adalah jalan. Jalan itu jangan maknai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jalan itu artinya pengajaran yang dibawa oleh Yesus. Kan ya Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau ini siapa ya? Bapa, yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka pun siapa kawan? Bani Israel. Iya, jalan menuju surganya Tuhan kan. Apa itu? Yohanes 17:2 ya. Ketika Yesus berkata, Aku akan memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang kau berikan kepadaku. Yohanes 17:2. Aku akan memberikan hidup kekal, kata Yesus ya, kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Yesus memaparkan apa itu hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Itu dipaparkan mengenai hidup kekal. Yohanes 17:2 dia akan memberikan hidup kekal. Yohanes 17:3 dipaparkan apa itu hidup kekal. Mengenal engkau satu-satunya Allah, engkau yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus. Begitu saudara Arom. Renungkan itu, renungkan. Silakan. Kalau mau ditanggapi atau Akang silakan. Masa Akang yang nanggapi? Kan ini kitabnya Oten. Ya, tanggapilah Bang Arom. Ya, turut berduka cita telah berpulang ke kanan Bapak, ke rumah Bapak Arom, pendeta. Orang gila. Nggak, kukira Bunda Rama mau khotbah 1 jam, makanya ku diam aja. Yang penting Ya, Bang, dikasih ngomong. tugas kita Bang Tuh menyampaikan. kan, lagi kan ngomong lagi kan. Yang penting tugas kita menyampaikan. Kau terima atau enggak ya bukan lagi urusan kami Bang. Silakan. Ya itu udah jelas di Yohanes 17:2-3. Kalau ingin selamat,
sembahlah Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Yesus, yaitu siapa? Bapa, bukan Yesus ya. Hanya mengenal dia bisa selamat. Dan Yesus sendiri juru selamatnya bukan untuk Bani Indonesia, tapi untuk Bani Israel. Poinnya di situ, Rom. Iya Kang, cuman kan tetap saya kan tadi udah bawain Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang menjadikan dia Tuhan kan Bapak sendiri, bukan kitanya. Jadi Tapi Tuhan di situ adalah gelar yang diberikan kekuasaan oleh Bapak. berkuasa Bang, di mana? maksudnya. Berkuasa di mana? Di bumi? Di surga dan di bumi. Nggak ada sebenarnya semua Karena utusan itu, Rom, sebentar berkuasanya ya dulu di lah bumi. Kang, saya nggak boleh ngomong, ya udahlah lanjutlah. Lajuk, baper, mewek. Lu. Udah ngomong lah kau sampai Yesus turun kedua kalinya. Oke, ya saya tanggapin data Bunda Rahma itu di Markus 16 ayat 15 bahwa Yesus sendiri bilang, beritakanlah percaya baptis. Jadi di situ maksud Tuhan Yesus Ini suara siapa yang macet? Oh, si Arom sinyalnya dadah. Itu ayatnya udah jelas itu, Yohanes 17:2, Yohanes 17:3. Kalau ingin selamat harus mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Bapa yang ada di surga sana, bukan Yesus. Yesus itu hanya utusan. Yohanes 16:8 sampai 19 dibaca di situ. Cuma modalkan di KPR satu ayat, berkuasa. Mana ada berkuasa dia? Nggak ada berkuasa. Dia itu nggak bisa menghakimi. Yang bisa menghakimi itu adalah Bapak. Aduh. Lanjut Bun. Saya mau goreng ayam dulu, pengen makan. Angkat, yang dia angkat ini kan harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan di sini kan kurios. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus ini yang diurapi. Masa Tuhan diurapi? Siapa yang berani ngurapin Tuhan? Karena di sini adalah Tuhan. Nih, kurios. Ini mereka kenapa nggak mau belajar ya Allah? Kurios nih. Kurios originalnya kan berkali-kali kita bawa kurios itu. Originalnya. Kalau inilah yang Tuhan nih, Theos ini dia terjemahkan ke Tuhan. Kalau kurios bukan Tuhan, Tuhan. Tapi penerjemah ini mau sekali menuhankan, menyesatkan ya. Mana kurios nih? Ini kurios nih. Apa itu kurios? Memang ini ya. Banyak makan perpuluhan jadi pura-pura bego mereka teman-teman. Kepapa ya. Kurios, Yunani kurios, Indonesianya itu tuan. Tuan. Tapi dia dibodohi oleh penerjemah dan dia percaya aja di sini Tuhan. Nah tadi, nih Tuhan di sini Tuhan. Ini yang dipercaya padahal di sini kan Tuhan, Tuhan dan Kristus, Tuhan dan yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani, artinya yang diurapi atau Mesias. Kalau yang mereka terjemahkan Tuhan, arti terjemahan Tuhan itu ini. Nih. Nih, yang Theos itu
mereka terjemahkan menjadi Tuhan, padahal itu dewa kan. Nah nih penerjemah ini cara menipunya kawan-kawan. Udah bermiliar-miliar kali ya Theos. Bermiliar-miliar kali kita jelaskan. Nih, ingat nomornya 2316. 2316 tuh Theos. Mana dia Theos? Nah, ini Theos. Theos ini di original Bible-nya dia rubah menjadi kata Allah. Tengoklah bagaimana mereka menipu, membohongi publik. Kalau Theos itu kawan, nih Theos, baru Indonesianya itu Tuhan. Bukan kurios tadi, kurios itu Indonesianya Tuhan. Baru Tuhan nih ya teman-teman. Tuhan kalau kurios atau di situ ada dia terjemahkan menjadi Allah ya. Theos dia rubah menjadi Allah, padahal terjemahan Indonesianya harusnya Tuhan. Kenapa Yesus lagi dikasih Tuhan di situ? Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan, padahal inilah yang Tuhan sebenarnya terjemahannya ya. Kalau nggak mau pakai dewa, pakai Tuhan lah, karena ini dewa terjemahan sebenarnya. Nah, dia pakai ke Yesus itu Tuhan. Sementara yang Tuhan itu, yang di atas itu, Yesus yang disebut Tuhan. Kan merancu ini, menyesatkan. Nah, tapi kalau kita belajar, kita tak bisa tahu, oh ternyata penerjemah ini penipu ya teman-teman. Allah itu, yang Theos itu harus diterjemahkan menjadi Tuhan. Theos ya harus Tuhan. Kurios itu harus Tuhan. Kenapa jadi kata Tuhan ya? Harusnya ini terjemahannya di sini. Bukan Allah, harus Tuhan. The Holy Bible luar negeri ini diterjemahkan ini ya. Theos diterjemahkan menjadi God. Harusnya masuk ke Indonesia. Kamu udah lihat kan terjemahannya tadi Theos itu Tuhan. Nggak pakai kata Allah. Kenapa pakai kata Allah ini penyesat penerjemah? Karena Yesus sudah dijadikan Tuhan. Posisi yang sebenarnya Theos itu taruhlah Tuhan. Kalau malu pakai dewa, harusnya Tuhan di sini. Tapi dia larikan ke Yesus. Yesus dikasih jadi Tuhan. Padahal ini Tuhan ini harus ke posisi di sini teman-teman. Jadi ke di sini. Mana dia? Kalau di sini Tuhan, Yesus pun Tuhan. Kentara kali Tuhannya dua toh. Makanya dia menipu. Mengambil nama sembahan, mengambil nama Tuhan kita. Allah ditaruh di sini. Beribu-ribu kali dikasih tahu, tapi apa kepalanya udah dipenuhi dogma doktrin, pokoknya Yesus Tuhan. Padahal kalau kita terjemahkan Theos ini adalah Tuhan. Kalau mereka malu pakai dewa ya, karena dalam Bible dewa pun itu ya di situ tertulis Theos dalam Bible. Jaringannya tadi teman ya terpental dia, nggak ada yang ini. Mudah-mudahan. Ya, cek satu. Kayaknya si Arom ini keputus jaringannya. Jaringannya ikut sama itunya ke rumah Bapak. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ya. Silakan naik lagi. Si Arom udah tepar, satu Oten udah punah ya. Tinggal giliran Oten yang lain. Yuk. Wih. Mantap guys. Satu persatu punah. Pergi ke rumah Bapak di sana.
Aduh ampun. Ustaz Alif belum monitor Tad? Ustaz? Masih kemas-kemas kayaknya. Tausiah dulu Ustaz. Nabi Muhammad itu suri tauladan. Di sini azan asar. Kumiyut izin. Cik satu. Yuk teman-teman Oten silakan naik ke atas. Kita diskusi santun ya. Jangan ada dusta di antara kita. Bang Dandar, gimana kabarnya Bang Dandar? Aduh, si dekok ya. Memang kadang-kadang Oten ini susah untuk untuk jujur ya. Coba kalau dia jujur, cuma bertahan di satu ayat itu tadi, di KPR itu tadi. Aduh. Padahal ayat-ayatnya berjibun kalau Yesus itu adalah seorang utusan, seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan ya. Yesus tidak bisa menghakimi, Yesus tidak bisa apa-apa ya. Aduh. Ini Rosribon sama Emira kenapa? Santai Bunda Emira, santai. Pokoknya kirim aja alamat ya, nanti dikirim dasi kupu-kupu. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya. Kita diskusi lagi ya, jangan langsung marah-marah kayak gitu. Gosipin Akang, oh. Jangan dong, jangan gosipin. Makin gak laku dong. Ya, pengumuman ya buat teman-teman sedikit sebelum Oten naik ya. Bagi teman-teman yang stay di Garut ya, di Garut dan sekitarnya, nanti kita sama tim API tanggal 5 sampai tanggal 8 ada di sana untuk diundang untuk kajian dari masjid ke masjid ya. Insyaallah. Yang ingin mendukung silakan, atau yang ingin datang langsung silakan. Kirain ajang tadi rokok udah habis 2 bungkus, Oten baru 1 coba. Males Kang dikirimnya dasi kupu-kupu, kirimi ini aja deh, daster. Akang kalau ke rumah bapak lewat belakang ya iya. Semoga dimudahkan acaranya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk sambil di tab-tab layar guys, tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya. Kita cerdaskan Oten-Oten ya. Tapi kalau ada yang makin gak waras juga nggak apa-apa sih, naik aja. Dasterku udah banyak Kang. Gaun aja gaun ya kalau gitu. Di mana tadi Kang? Di Garut, Kabupaten Garut. Ganti akun ya Kang? Enggak, ini akun lama juga, cuma baru dipakai akun utama kena tombak. Yuk sambil di tab-tab layar posting ulang, di share-share dan lock orange-nya digas ya teman-teman. Kirain di Jatim. Pengen sih ke Jatim tapi mahal ongkosnya. Siap nyimak aja, siap. Nanti kalau Bunda Emira ngundang baru akan ke sana. Kang orang Sunda ya, ya orang Sunda. Kang lagi ngapain? Lagi ngopi, sambil nunggu Oten. Kang tenak Oten, oh enggak, ngolokin. Aduh masih Oten, bukan masih Oten, dia pendeta ngapain? Nggak mungkin mualaf ya. Aku belum follow yang ini, ya silakan di follow ya. Baru dapat 1 domba guys.
Masih kurang 5 lagi lah, minimal 5 domba lagi baru cukup. Super heula ya, ini super nih. Super itu singkatannya Sunda Perkasa. Sundanya mana, Bandung? Kang udah makan? Belum? Baru mau goreng ayam tapi masak nasi dulu, lupa nasinya belum masak. Mampir Cianjur, siap? Ayo, mampir. Ke masakin istri, masih di Jatim istrinya. Kenapa jadi pada ngomongin Akang di bawah? Ayo Oten naik sini, Oten. Gimana kalian ini? Ayo naik sini. Biasanya jam segini tuh pada sibuk minta naik kalian tuh. Kenapa sekarang kagak? Masak beras dijadiin nasi. Kadang bahasa Indonesia ini suka agak-agak elot. Gak ada Oten, Akang pun jadi gosip yo. Dibilang gosip, ini gara-gara Bunda Emira sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jengkelin. Izin nyimak, izin diterima. Kayaknya Oten ini kebanyakan mabuk di genjer kayaknya nih. Kalau bahasa Jawa jengkelin itu bikin kesel. Oh, jengkelin itu bikin kesel artinya. Tuhan ultah ya, iya Tuhannya ultah. Udah suruh pergi ya, iya. Bunda Ernita silakan. Kau pergi tanpa pesan, ayo. Jengkelin mukanya kok mirip. Ayo sambil di tab-tab layar posting ulang, di share-share ya, lopornya digas juga ya guys, biar pemalnya kuat ya. Makan jengkol kesukaan aku sampai tahu coba Bunda Emira ini. Wah ini bahaya nih, jodoh nih. Ustaz Alif udah monitor kan? Bunda Erna, syukron. Ayo teman-teman Oten silakan naik ya. Kan pernah ngomong dia, oh diinget-inget ya. Aduh, ini kode keras nih. Tukang apa sih itu? Bentar. Masih ingat Kang? Oh ingat ke Akang terus. Ya Allah, makasih banyak. Ayo buat para pendosa yang ingin diskusi silakan naik ke atas ya, buat para pendosa ya. Yang tidak berdosa jangan ya. Tapi mereka katanya nggak berdosa, ada dosanya udah ditebus ya.
Apa temanya terlalu berat ya? Terlalu berat kayaknya mereka. Mau nyanggah gimana, mau ngelurusin gimana, serba salah, bingung ya. Serba salah. Ini ada satu lumayan lah, kita ganjang dulu buat hiburan ya. Nanti aja kan yang lucu temanya. Oh, oke. Mana si Alif? Saya mau berdebat dengan si Alif. Gimana lu kabar hari ini? Masih merasa cemas ya. Iya, karena Tuhanku lari dari kehidupan saya. Ya, karena kau ini kebanyakan makan kodok punting. Jadi lu itu sekarang hidupnya itu merasa tidak nyaman. Ya, namanya di dunia gitu, kita akan selalu dicobain godaan. Godaan itu keluarnya dari iblis yang terkutuk, ya, bukan seperti itu, Bob. Ya, tugas iblis itu hanya menggoda, makanya ada jangan sampai tergoda. Anda digoda boleh, tapi jangan sampai tergoda. Kalau tergoda itu bukan urusannya iblis lagi, tapi urusan Anda sendiri. Itu iblis sudah tidak bertanggung jawab. Ya, justru dengan adanya iblis yang menggoda manusia, Yesus jadi terkutuk di kayu salib, gitu, Bob. Godaannya iblis kepada Yesus itu terutama untuk menjadi raja di dunia. Itu adalah tawaran. Bukan untuk menjadi raja, dia untuk menjadi Tuhan. Kalau tidak ada iblis ya yang menggoda ke Yudas, Yesus tidak bisa dilantik dan tidak bisa dijadikan Tuhan, gitu, Bob. Sebenarnya iblis adalah jalan juga gitu, ada skenario, tetapi sebagai jalan yang harus dilewati godaan. Ya, skenario-nya berhasil sempurna lalu diteruskan oleh Paulus yang menulis Bible dengan sangat-sangat sempurna bahwa dunia ini harus terjaga dari masa Yesus sampai nanti, sampai akhir. Sempurnanya di mana, Bible? Ya, kesempurnaannya masih banyak yang mengikuti Paulus, bahwa dunia ini diatur dengan rapi oleh Paulus sehingga sampai saat ini masih terjaga gitu. Oh, ya udah, kalau kayak gitu lu sekarang nyari kodok punting lalu lu telen ya. Saya kira setiap manusia punya peran sendiri-sendiri. Ya, kita hanya bisa berpikir arah mana yang kita tuju, bertindak atau tidak. Tapi jika Tuhan ada, maka semuanya sudah diatur gitu.
Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu benar-benar ada sehingga kita tidak perlu khawatir ketika memutuskan pilihan. Seperti oke. Anda Seperti memilih itu. Berarti daripada- Anda itu berarti Anda itu kebanyakan memakan dogma-dogma gereja yang sangat akut yang dibawakan oleh Paulus ya. Kalau menurut saya Paulus itu mengikuti ajaran sibilisisis karena Yesus sendiri tidak pernah menampakkan diri lagi setelah dia terangkat ke surga ya. Jadi yang ditemui oleh Paulus itu waktu ke Damsik adalah sibilisisis gitu Bob. Saya tidak pernah tahu tentang kitab iblis menulis sebuah kitab atau memiliki peraturan-peraturan dalam kehidupan iblis. Tetapi tugas iblis hanyalah satu, yaitu menggoda. Ya justru itu, kalau tidak ada iblis yang menggoda Yudas, Tuhan lu nggak bakal disalib dan mati terkutuk. Jika tidak ada penyaliban, maka nasib dari kaum non-Yahudi tidak akan ada solusi. Bagaimana bisa orang non-Yahudi masuk ke Yahudi sementara mereka itu bukan keturunan Yahudi? Maka penyaliban itulah karya solusi dari Tuhan agar kaum non-Yahudi bisa menyembah Tuhan Allah gitu. Gua mules denger lu ngomong loh Bob, serius Bob. Udah gini aja Bob, nanti kan gua mau ke Jatim nih, gua mampir ke lu ya. Lu kan di Jawa tuh, nanti gua mampir kita ngobrol langsung aja, pengen tahu gua suara lu kayak gimana. Dengar suara lu, gua jadi mules ini pengen peol. Makanya jangan kebanyakan suka makan kodok punting, jadi seperti ini. Saya sudah lama tidak makan sate kodok. Kemarin saya makan sate bekecot, rasanya manis itu, lebih enak dari sate ayam. Anda coba sate bekecot itu, luar biasa itu. Saya ingin berdebat dengan Bunda Rahma, boleh? Jangan berdebat dengan muslim bro ya. Gua saranin lu jangan berdebat sama muslim karena lu nggak boleh mentafsirkan kitab Kristen seenaknya Bob ya. Perdebatan selama bertahun-tahun sama sekali tidak bisa membuka rahasia yang ditulis Paulus itu. Maka siapapun Lu aja sebenarnya ngomongnya sambil ngeden kayak gini, gimana mau debat? Ngomong aja lu sambil ngeden ini. Aduh, gua mules dengar suara lu, gak enak didengar. Yang penting penyampaian saya itu sangat jelas. Ya, gua sarankan kepada penonton yang di bawah ya, penontonnya Akang Satria yang ada di bawah, biar si Bob ini followernya banyak, silahkan report berjamaah, report rame-rame ya teman-teman, report biar suaranya kembali normal ya. Saya sangat tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah seorang yang memahami pikiran saya, lalu tugas saya selesai gitu, bahwa saya sudah ada penerusnya untuk mencerahkan dunia ini. Penerus orang-orang longor seperti lu nggak mungkin ada penerus orang longor seperti lu tuh hanya ada di Aliteng ya. Mending lu ke Aliteng aja, ke sana, ke Garejo ke sana, lu sebarkan tuh otak-otak longor lu kalau di sana tuh pasti banyak pengikutnya. Karena apa? Mereka itu paling senang mengikuti ajaran sibilisisis. Anda
sangat salah gitu. Bagaimana Anda ya ingin berdebat dengan pemahaman yang salah? Sampai kapan gitu Anda mempertahankan kesalahan itu? Itu bukan si iblis, itu benar-benar Kristus itu. Tetapi menurut pandangan saya sangat tidak kanon antara Yohanes dan Matius itu. Kalau Matius itu benar-benar sosok Yesus yang disalib, sementara yang Yohanes agak abu-abu gitu. Nah, keren berarti ya Yohanes ya, bisa membaptis Yesus ya, bisa membaptis Tuhan ya. Iya, di dalam 4 Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ceritanya itu hampir mirip tapi tidak sama. Kenapa? Padahal peristiwanya hanya satu itu, tetapi Ini firman Tuhan atau bukan sih? Kok beda-beda gitu ceritanya, gimana sih ini? iya. Kalau ya firman mungkin. Tuhan itu nggak mungkin beda-beda. Misalkan Tuhan menyampaikan ke lu nih, tuh Kang Satria ada di Bandung, ya. Terus Tuhan menyampaikan kepada Ustadz Alif, tuh Kang Satria ada di Jakarta. Gimana? Mana yang benar ini? Ya karena Yesus mengangkat 12 murid, seandainya dia mengangkat 1 murid, mungkin hanya ada 1 kitab, ya itu saja. Gitu. Karena mengangkat 12 murid, itulah yang menjadi. Jadi firman Tuhan itu diterimanya sama siapa? Sama Yesus atau sama 12 murid? Ya itu ya semua muridnya pasti akan menerima jadi firman dari 12 Yesus. murid itu Kayak jadi Yesus berkata, enggak. lalu Yang gua mereka- tanya gini, yang gua tanya, Bapak ini ngasih firmannya ini ke 12 murid atau ke Yesus? Ya, Bapak itu mewahyukan kepada anak tunggalnya, lalu anak tunggalnya mencari 12 murid untuk menyebarkan firman-Nya. Di Oke. antara 12 murid ini mereka menangkap. Coba sebutkan tetapi satu ayat. Coba tunjukkan satu ayat kalau Yesus berfirman ke 12 murid itu. Ke 1 murid aja dulu. Firman yang mana? Coba. Firman yang disampaikan oleh Yesus. Firman-Nya atau pada waktu Firman. Yesus dibaptis dan Enggak. Firman yang Yohanes disampaikan ditangkap. Firman yang disampaikan oleh Yesus ke 12 murid itu mana datanya? Mana ayatnya? Kejadian Yohanes ayat 1 itu. Itu bukan firman yang disampaikan Yesus kepada 12 murid, bukan itu. Nggak usah ngarang. Yang mana? Saya baca di buku itu waktu Yesus berkata pada Filipus dan didengarkan oleh Yohanes. Lah itulah Yohanes mencatat bahwa ayat 1 itu percakapan antara Yesus Ngarang. dengan Filipus. Yesus dengan Filipus, kenapa yang nulisnya Yohanes? Yang gua tanya, Kan yang dia- gua tanya, dia yang dengerin, mendengarkan. yang gua tanya nih, sama kayak halnya Nabi Muhammad menerima firman dari Allah melalui malaikat Jibril lalu ditulis, ya, lalu ditulis. Yang gua tanya, ini si Yohanes ini menerima firman dari Yesus, mana datanya? Melalui firman langsung dari Yesus. Iya banyak itu ketika waktu perjamuan makan roti bersama 20 murid itu kan Hari ke banyak perjamuan. sekali firman Lu Yesus itu. dengar, lu punya telinga nggak sih? Dengar nggak pertanyaan gua apa? Iya semuanya itu firman Yesus itu yang dikasih merah-merah. Ulangi pertanyaan gua apa? Ulangi pertanyaan gua apa? Firman mana yang diberikan kepada Yohanes? Kan begitu. Ya, yang mana ya, firman yang mana? Iya, Anda mencontohkan seperti Muhammad ketika berwahyu langsung. Lari kemana-mana lu pertanyaan gua. Ya enggak, ini Mana tunjukkan sistemnya datanya berbeda kalau Yesus gitu. berfirman sama Yohanes, tunjukkan datanya. Saya belum tahu ya, tetapi saya bagaimana cara firman Yohanes ayat 1 itu secara
sebab turunnya itu gimana saya baca itu, oh ketika Ngomong Yesus aja udah bercakap dengan balelo ini. Filipus. Aduh. Makanya kalau bayi babi itu jangan langsung ditelan ya, suruh gede dulu biar enak. Ini bayi babi yang baru merojol, lu telan jadi kayak gini nih. Jadinya nih parah ini. Ini parah. Saya tanya, yang menjadi permasalahan Anda tentang isi Bible itu bukan percakapan Yesus, yang mana itu? Apa yang menjadi Anda ragu itu? Semua gua ragukan. Itu bukan Maksudnya firman yang Tuhan. di mana? Apakah Semua bukan percakapan Yesus? Jika Anda mengatakan itu semua Bible itu, meragukan, dengerin. Anda pasti punya yang asli gitu. Dengerin, Bible itu gua nggak bilang palsu. Dari tadi juga gua nggak bilang palsu. Cuma yang gua tuntut, yang gua kejar di sini, firman apa yang diterima oleh Yohanes yang disampaikan oleh Yesus. Firmannya apa bunyinya? Langsung Yesus berfirman kepada Yohanes. Nah itu tuh yang gua pengen tuh. Terlalu banyak saya lupa gitu. Yesus berkata pada Markus itu apa? Ya enggak? Bukan berkata, berfirman. Kalau Iya, ngobrol-ngobrol perkataan sambil itu ngopi mah firman. biasa aja. Itu mah ngobrol-ngobrol sambil ngopi dicatat, ngobrol sambil ngopi dicatat. Maksud lu itu maksud lu firman itu. Ya tergantung konteks terdahulu ya. Apakah mereka mencatat itu dalam tulisan atau hanya menghafal? Iya, di La akhir haula Yohanes wala kan quwata illa diberitakan billah. bahwa Gini-gini disuruh amat. untuk menuliskan. Sebulan Berarti aja pada gua diskusi era- sama orang kayak gini nih, setruk gua nih. Sebulan aja, nggak usah lama-lama. Sebulan diskusi sama orang kayak gini, setruk gua nih kayaknya nih. Bahaya. Iya, Anda memandang Nggak bakal seperti gua bisa ke era Jawa Timur nih. Muhammad gitu. Ketika dapat wahyu, dihafal langsung ditulis. Di Yohanes kan dijelaskan itu di terakhir kali sebelum Yesus sesudah kebangkitan 40 hari. Lalu Coba dia berkata gua tanya pada dulu ke lu. muridnya, Gua tanya dulu ke lu. Telinga lu itu warnanya coklat atau hitam sih? Telinga lu warnanya coklat apa hitam? agak kemerahan. Pantes kayak babi merah. Iya, saya akan berdebat dengan Bunda Rahma atau Ustadz Alif kalau boleh, karena Anda tidak nyambung itu kok. Yang nggak nyambung itu lu dari tadi. Gua minta ayatnya dari tadi, lu lari kemana-mana. Ke perjamuan lah, ngopi bareng lah. Aduh, bener-bener lu. Itu ada terima kasih Bang Abdul Tanah Hamid yang menyemangati saya. Ada satu orang yang ngasih semangat, terima kasih banyak katanya. Aduh. Ya udah, tunjukin dulu di mana ayatnya, di mana datanya. Kalau Yesus pernah berfirman kepada Yohanes. Tunjukin. Ya, nanti saya akan cari tahu gitu. Katanya Karena- banyak, kata lu tadi bejibun. Iya, ayatnya kan banyak itu. Yang mana yang benar-benar wahai Yohanes. Oh, berarti itu semua ayat yang tertulis yang ditulis oleh Yohanes itu berarti semuanya bukan firman Tuhan, bukan firman Yesus. Kan dia bagian dari murid 12. Ketika seperti yang saya jelaskan. Gua nggak nanya murid ketika- ya, gua nggak nanya murid nggak tanya murid. Yang gua tanya firmannya, Yohanes ini benar nggak menerima firman dari Tuhan? Oke, semisal gini ya, Anda seorang guru lalu mempunyai 12 murid. Dalam satu kamar belajar, Anda hanya berbicara pada si A. Lalu yang si C ini mendengarkan, apakah boleh? Kan boleh. Lalu dia menceritakan kalau gurunya itu berkata
pada si A begini. Oh contohnya Loh. gini, murid-muridku atau kayak gini, Bunda Rahma 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 1 loh. Nah terus ada yang mendengarkan, nah yang mendengarkannya ini yang mencatat. Iya, termasuk dalam bagian dari murid itu boleh mendengarkan guru. Oh berarti yang mendengarkan yang mencatat, orang lain yang mencatat. Jadi bukan firman langsung dari Tuhan ke yang mencatat itu, dari hasil Ya, itu pendengaran. firman Tuhan yang dari hasil nguping berarti. Kan dia Berarti termasuk Bible murid ini itu yang ditulis dari hasil dilegalkan. nguping. Ya berarti Bible ini ditulis dari hasil nguping gitu. Ketika Anda mempunyai 10 murid, ketika Anda berbicara kepada satu murid, apakah murid yang lain tidak boleh? Nggak boleh? Kan boleh gitu. Nggak boleh, karena nggak ada otoritasnya, nggak ada perintahnya. Ya makanya Nggak boleh. Yesus Ada nggak perintahnya? mengotoritasi 12 Ada murid nggak itu. perintahnya untuk menulis itu? Ada nggak perintahnya? Di bab terakhir itu, Yohanes bab terakhir itu, dia berkata, Ada nggak kau perintahnya? meyakiniku karena melihatku, tetapi ada suatu nggak perintahnya? nanti Perintahnya. ada yang tidak melihatku tetapi Woi. meyakini. Ada yang gua tanya, ada nggak perintahnya untuk menulis itu? Ustaz Ali lagi di jalan, mau ke rumah Akang. Dalam tradisi dulu mungkin saya nggak sering dapat perdebatan ya, bahwa zaman dahulu itu sering menghafal daripada menulis. Berarti menghafal lebih ya udah, kuat. berarti gua simpulin di sini Bob, kitab lu itu dari hasil gosip ya, dari hasil gosip kan, dari hasil nguping Ya kan. karena mungkin Iya, karena ya dulu udah lu kertas akui, itu sangat lu akui susah. udah. Ya, Kertas dan pena itu mungkin mahal. ya atau udah gua pabriknya terima. belum ada gitu. Udah, jadi kitab lu itu dari hasil gosip ya. Udah gua terima. Udah pik dari hasil gosip. Bunda Rahma udah belum sholatnya Akang, mau makan Bun, udah kerubuk-kerubuk perut Si Ajo ini sudah tidak menjaga saya ini, si Ajo. Kenapa dia? Ya udah lo udah Si ngakuin Ajo, kalau kita silakan belum dari ajukan hasil gosip. pertanyaan. Pasti akan saya jawab. Jangan begitu. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujat aja teman-teman si Bob. Ketika aja hujat aja si Bob. Mana ada yang berani mereka? Mereka semua otak kosong itu, di yang di bawah. Lu yang otak kosong. Masa kita dari hasil gosip? Ada aja lo. Bob longor. Udah, gimana kabarnya? Ya, si Bob memang botol. Ya kalau Anda mencari seorang Kristen ya akan susah, karena Anda mempertahankan sebuah keyakinan Anda lalu melemparkan batu itu kepada mereka gitu. Gua bukan melemparkan batu. Gua bertanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, di dalam kitabnya. Ya mungkin akan lebih cair jika kita sama-sama mencari kebenaran tanpa harus berpatokan pada Loh. keyakinan yang kita Kalau kita kuatkan. ngapain lagi cari kebenaran? Kita udah benar kok di Islam. Ngapain Ya, lagi itulah, cari kebenaran? makanya, ya, mereka kesini ya percuma. Anda sudah mempatoki bahwa Anda ini benar. Sementara perdebatan itu untuk mencari solusi kebenaran. Botak, dengerin dulu. Kapan kita cari pembenaran? Semua juga di sini yang debat di sini cari kebenaran. Silahkan tunjukkan, silahkan cari kesalahan-kesalahan di Islam, silahkan. Kalau kalian menemukan kesalahan di Islam, tunjukkan di sini. Tunjukkan. Kan Allah juga pernah menantang. Allah loh langsung menantang kepada manusia, semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau kalian bisa
membuat satu ayat aja semisal Al-Quran, bikin satu ayat semisal Al-Quran, bikin kalian, silahkan. Kalau emang kalian meragukan kesempurnaan Harry Potter di itu lebih bagus itu. apa? Karya novel Harry Potter itu lebih bagus. Itu kitab suci atau novel itu? Ya, untuk melegalisasi Itu kitab suci atau tidak, itu novel? gimana? Ya udah lu sembah aja novel tuh, sucikan tuh novel. Kan banyak yang menyukai itu. Nah, novel itu firman dari siapa novel itu? Ya, dari sang penulis novel Harry Potter. Oh, berarti dari Harry Potter. Tuhanin tuh Harry Potter lu, kalau memang itu benar. Tuhanin tuh Harry Potter. Kan disuruh bikin yang tebal sama persis tebalnya kan bisa itu. Yang gua tanya apa tadi? Kalau kalian bisa menulis semisal satu ayat aja, silakan tulis. Kalau meragukan kesempurnaan Al-Quran, silakan bikin. Cuma satu ayat bahwa Harry Potter itu ketebalan 1000 halaman. Ya, Kan melebihi satu ayat itu firman dari siapa itu? Novel itu firman dari siapa? Dari Tuhan atau dari manusia? Itu dari manusia, tapi Ya udah lu sembah aja manusia itu si Harry Potter. Ngapain lu ngajak tersesat orang di sini? Mending sekarang kan malam Sabtu tuh, bisa ada waktu 3 hari tuh, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Lu cari tempat dugem di sana, ngutang minuman sana ke tempat dugem lu. Udah mabok aja di sana lu. habis-habisin duit tuh. Emang punya lu duit? Ya kemarin-kemarin sih saya gunakan begitu, sewa LC, sewa room, nyanyi, mabuk gitu, enak banget. Waalaikumsalam. Ya udah, mending lu hidupnya kayak gitu udah. Ya udah, mending hidup lu, terusin hidup lu seperti itu. Iya, tapi duit habis. Loh, berarti lu orang miskin dong kalau kehabisan duit. Ya saya hanya karyawan gitu. Karyawan aja kayak gini lu sombong, sewa-sewa LC, mabok-mabok ke tempat dugem. Ya emang siapa yang larang? Emang cuma bos aja yang boleh sewa LC. Ya kita nggak ada sebagai manusia karyawan yang juga larang. harus Iya, manusia nggak ada yang senang-senang. larang. Silakan aja, itu hak ente, itu hak lu. Silakan aja. Cuma nanti pas pulang dari tempat karaoke atau dari tempat dugem, lu mikir, aduh buat makan aja susah, nyari lagi. Nah inilah kehebatannya iblis. Kalau untuk kejelekan didukung sama iblis, dicari tuh sampai kemanapun dicari tuh, dapat terus itu uangnya, mau dari pinjol kayak mau dari apa. Sekarang gua mau tanya ke lu, jawab jujur. Lu sekarang utangnya berapa ke pinjol? Saya 0% hutang. Ke teman? Justru saya berinvestasi ke teman itu ya 2 juta ya. Berapa? 1.700.000 sekitaran gituan. Ya tapi saya 0%, saya 0%. Ya udah nggak apa-apa lah, lumayan ya. Itu invest buat apa 1 juta itu? Beli kodok bunting. Saya nggak tahu ya, mereka saya bertujuan untuk membantu Tuhan gitu, karena mereka Tuhan kok dibantu, gimana sih lu? ya karena mereka gak punya uang gitu, terus utang ke saya. Kan saya membantu Tuhan itu karena Tuhan belum memberikan rezeki pada mereka gitu, telat gitu. Tuhan telat memberikan rezeki pada mereka, makanya saya bantu Tuhan. Stres nih orang, emang orang stres kayak Ya gini. itulah kehebatan saya, karena saya Ya berarti bisa sama bantu Tuhan. halnya dengan Tuhan telat membantu Yesus waktu nyangkut di kayu salib, ya telat ngebantu berarti ya.
Jadi Yesus Ya, itu tidak telat karena itu dinistakan. emang tujuannya begitu. Seperti Anda ini telat dikasih jodoh lagi kan. Gua Seharusnya telat dikasih jodoh, kenapa jadi ke jodoh gua lu? Lari ke jodoh gua, nyambung lu. karena Anda bujang labu. Gua udah pernah nikah. Udah punya anak gua. Iya kan masih bisa gitu. Kenapa jadi lari ke jodoh lo? Apa hubungannya jodoh dengan penyaliban? Koplak, blow on. Lu sehari ngelem habis berapa botol lu, Aibon? Saya satu minggu sekali ya. Karena kalau tiap hari tidak bagus untuk otak. Jadi seminggu sekali lu ngelem gitu ya? Bukan ngelem, ya minum lah. Oh, Itu efeknya sampai kalau habis banyak itu sampai 3 hari. Kalau sedikit ya tergantung lah. Otak Anda bisa pecah itu. Nauzubillahi kelakuannya. Ya, Itu apa sih yang lu nafsu, rasain ketika lu habis minum lem? Apa yang lu rasain? dunia seperti tidak ada masalah sama sekali, dan hanya aku dan Tuhan yang tersisa di dunia ini, sementara yang lain adalah Jadi ngelem itu ilusi. kalau di kalian itu biar mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Iya kan di apa itu perjanjian lama kan, yang dilarang itu cuma imam yang punya masalah berat itu boleh, dan orang-orang miskin itu boleh minum anggur. Emang sih waktu lu ngelem emang nggak ada masalah dengan orang luar. Yang jadi masalah itu lu, otak lu yang jadi masalah, sengklek jadinya. Sadar lah lu, nggak usah kayak Sebenarnya gitu. bagus sih. Ngapain? Saya begini, di dalam Islam itu kan tidak, sebelumnya tidak ada larangan untuk meminum khamar, bahkan sholat juga sambil minum khamar. Itu larangannya itu pada waktu emang sudah tidak bisa dikendalikan pada waktu sholat, ketika minum khamar lalu dilarang kan. Sebelumnya kan nggak dilarang. Betul. Iya, sebelumnya nggak dilarang sebelum turun ayat. Nah, ketika sholat itu tidak teratur dan pokoknya benar-benar rusuh gitu kan, makanya khamar itu diharamkan di Islam. Itu dampaknya, dilihat dampaknya nih, kayak gimana dampaknya. Kayak lu nih abis ngelem, lu abis ngelem itu tiduran atau jalan-jalan lu kalau abis ngelem? Ya biasanya ya tidur lah. Oh, tidur, habis ngelem tidur. Berarti hidup lu itu sangat ini ya, sangat dramatis ya kehidupan lu itu ya. Ya saya kira kebenaran itu bisa diperoleh dalam tidur ya, melalui mimpi. Oh, tukang ngehayal. Ya karena untuk mencari kebenaran ke tempat Anda ini sangat diragukan gitu. Sehari lu kira-kira sehari berapa kali lu ngocok? Nggak pernah saya. Yang pernahnya apa? Ya nonton porno. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Kenapa? Waalaikumsalam. Itu kan keindahan itu sebuah seni bukan gitu.
Ya, bentuk Tuhan yang paling sempurna emang manusia, apalagi manusia itu dalam keadaan telanjang itu paling sempurna itu karena sangat indah. Apalagi kalau itu wanita cantik gitu. Anda jangan munafik lah. Bingung gua ngadapin lu kayak gimana. Kehidupan lu itu bener-bener nggak bermanfaat ya, kehidupan lu itu. Kalau misalkan ada yang menjajah Indonesia, lu mau bantu melawan atau gimana? Saya lebih suka negara ini menjadi Amerika tapi maju gitu daripada Indonesia nggak maju. Ya udah lu pindah dari Indonesia keluar. Ya enggak, karena saya sudah di Indonesia maka saya akan bertahan di negeri saya gitu. Ngapain bertahan di Seandainya negeri dulu- yang lu nggak suka? Bukan disuka ya. Jika ada pilihan suatu saat nanti negara ini dijajah, ya silakan asal Ih, bisa dasar membangun emang. negara ini. Kurang ajar. Negara dijajah dibiarin sama dia. Emang bener Kan makhluk yang kurang berubah ajar. kan nama negaranya saja, tetapi tempat tinggal kita tetap sama. Orang-orangnya juga sama gitu. Hanya warna bendera dan nama negara yang berbeda. Nah, Jis, ya emang mereka itu nggak bermanfaat ya di Indonesia ini. Sedikit pun nggak ada manfaatnya mereka ini. Nujubillahi min dalik ya. Kacau emang. Parah. Masa negara dijajah dibiarin? Efek Banyak yang dari ngelem kayak gini. penjajahan itu apa gitu? Kan nggak ada gitu. Efeknya cuma Enggak, gua tanya dulu. merubah Sekarang gua tatanan. tanya ke lu ngerasa nggak? Lu itu ngerasa nggak bermanfaat untuk negara? Lu ngerasa nggak bermanfaat untuk agama, negara, dan keluarga? Lu bermanfaat gak kira-kira menurut lu? Ya kata-kata orang bahwa setiap yang lahir itu sudah menanggung subsidi gitu. Berarti pemerintah sudah mengeluarkan subsidi bagi Enggak, bukan siapapun itu. yang lahir. Itu kan Berarti kita perhatian ini pemerintah. beban, gitu. Itu kan perhatian pemerintah terhadap lu. Iya, berarti kita Gitu ini kan. beban bagi negara. Ya Karena emang lu kita beban ini negara. lahir tersubsidi. Enggak. Pertanyaan gua, lu ngerasa bermanfaat gak? Bermanfaat untuk agama, negara, dan keluarga? Ngerasa bermanfaat gak? Jangan ke orang lain dulu. Untuk negara, agama, dan keluarga, lu merasa bermanfaat gak? Kalau di dalam sosialitas agama saya biasanya diundang itu berarti saya bermanfaat. Diundang Kalau untuk apa? Untuk pribadi Diundang untuk apa? seperti menjadi panitia acara gitu. Bagian apa penelitiannya? Ya bagian jaga konsumsi atau penarikan uang. Nah, ini bagian konsumsi dan penarikan uang. Itu ngejaga konsumsi itu sambil ngegaras masak makanannya enggak? Ya itu hak panitia untuk menikmati, karena nggak boleh panitia itu mengeluarkan spesial uang untuk beli makan atau yang lain. Itu harus dari dana donasi. Nah, terus mengutin uangnya dikasih ke siapa itu uangnya? Ya dikasih ke ketuanya lah, ketua panitia. Lu ngambil nggak bagian? Ya paling buat rokok itu. Nah, berarti nggak Konsumsi manfaat rokok. lu kalau kayak gitu. Berarti lu nggak manfaat. Uang yang harusnya dipakai untuk acara lu pakai buat pribadi. Makanan konsumsi yang harusnya dibagiin ke peserta lu makan sendiri. Berarti lu bukan manfaat di situ. Saya menghimbau kepada para pemuda-pemuda ini sudah sangat tidak peduli gitu kepada lingkungan sosial, apalagi keagamaan. Banyak acara yang tidak pernah dihadiri meskipun diundang itu saya juga
merasa saya ini apa gitu, dijadikan panitia gitu, sementara yang lain itu sibuk dengan HP dan kehidupannya masing-masing itu. Ya itulah sebuah kemunduran keagamaan yang digusur oleh era modern.